Selamat datang di acara Vpod Vinilon Podcast. Kali ini kita bersama Pak Suherman, Sales Distribution Sales Director. Pak Suherman, ada 3 pertanyaan untuk membuka acara ini yang perlu Pak Suherman jawab. Siap ya? Jadi pembukaan acaranya ada 3 pertanyaan? Ada 3 pertanyaan, itu pembukaannya. Dan isinya itu adalah ngobrol. Terserah Pak Suherman. Silakan. Pertanyaan yang pertama Pak Suherman, tolong dijawab berdasarkan keyakinan Pak Suherman. Yang pertama, orang-orang nggak tahu kalau Pak Suherman di Vinilon pernah melakukan. Oh, ini semacam rapid apa? Iya, semacam itulah pokoknya. Bingung kan? Gak ada persiapan kita. Oh iya. Silakan. Oke. Diulang lagi. Oke. Orang-orang nggak tahu kalau Pak Suherman di Vinilon pernah melakukan. Bukan melakukan, kali salah pertanyaan. Oh salah, harusnya. Melakukan apa? Iya, jadi Pak Suherman ini pernah melakukan yang orang-orang nggak tahu. Kira-kira pernah melakukan apa? Tapi di Vinilon. Tapi di Vinilon. Apa ya? Dikira enak ya podcastnya ya. Ternyata enggak ya. Oke, Mas Suherman harus jawab. Ulang lagi boleh nggak? Nggak bisa. Mas Suherman nggak boleh diulang, Pak. Di Vinilon pernah melakukan apa yang orang nggak tahu? Yang orang nggak tahu. Pernah datang pas weekend. Pernah datang Kantor pas weekend. Ngapain, Pak? Ya bersihin kerjaan. Oh, beresin kerjaan. Iya. Oh, bukan ada yang ketinggalan gitu kan? Enggak. Oh, wih, mantap. Dan orang-orang nggak tahu. Pulang malam pernah. Oh, pulang malam. Orang nggak tahu, ya. Emang sampai jam berapa? Sampai tengah malam pernah. Oh, tengah malam pernah. Orang-orang nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, Security yang tahu. Oke, siap. Yang kedua, nah, jika Bapak diminta untuk memimpin di bagian yang bukan sales, bagian mana yang Bapak mau pilih? Oh, catering. Kenapa? Ya kan tadi cuma nanya, nggak harus kenapa kan? Kan saya pengen nanya, kenapa kok jadi catering dari sales? Enggak, saya bercanda. Oh, bercanda. Tapi kalau bukan sales kira-kira mau apa? Di bagian yang bukan itu ya. Delivery mungkin ya. Delivery. Ya. Kenapa Pak milih di situ? Ya menariknya ya, tantangannya juga tinggi. Berhubungan sama agen, berhubungan sama tim kita sendiri, berhubungan sama ekspedisi. Ya, di jalan, nganter barang, naik, loading, unloading, ya menarik. Ada rencana pindah Pak dari situ? Belum. Oh belum. Masih di sales? Belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Oh, masih di sales. Pertanyaan ketiga Pak, sebelum nanti kita masuk ke podcastnya. Yang ketiga, jika Bapak punya tim umurnya 80 tahun, Bapak bakal suruh dia apa? Pensiun. Kok suruh pensiun? Baru ngelamar kerja ceritanya. Loh, katanya punya tim, tadi baru ngelamar kerja. Oh iya bener. Oh saya yang salah ya? Iya, Kok malu kalau tuh Pak 80 suruh dilihat sama. pensiun. Oh ya udah. Kalau sekarang diganti pertanyaannya, baru Pak, baru masuk. Bapak mau suruh apa? 80 tahun. 80 tahun. Masuk nih, ngelamar ke Bapak. Terus Bapak terima, Bapak mau ngapain? Ya nggak mungkin saya terima lah. Iya kan ceritanya diterima. Ya kalau diterima ya saya yang salah dong. 80 tahun kan udah usia pensiun. Oh iya. Iya. Kalau kayak gini. Gimana sih? Ya udah. Berarti intinya nggak diterima. Oke, siap Pak. Pak Suherman, sekarang kita beralih topik. Jadi topiknya itu gini. Saya tuh pernah baca buku karya Jim Collins. Bukunya itu adalah judulnya Good to Great. Jim Collins yang penyanyi penulisnya itu? Bukan, ini mah penulis buku. Oh, Phil Collins itu. Udah jauh ya. Oke, nah ini Jim Collins penulis bukunya itu adalah Good to Great. Dan dia hasil penelitiannya dia tuangkan ke dalam buku dan dia ngomong kayak gini dalam bukunya. Hal pertama yang membuat perusahaan itu bisa bergeser dari good ke great itu adalah ditentukan oleh who is the leader. Bapak percaya nggak? Ya percaya dong. Kenapa? Jangan gara-gara karena bukunya. Karena apa nih menurut Bapak? Ya karena kan ya sama seperti kapal lah ya. Kalau kapal kita mau bicara kapal laut atau kapal udara, pesawat ya sama. Kan arahnya kemana itu tergantung nakodanya, leadernya. Jadi ya perusahaan menjadi baik, menjadi great itu kan apa? Ya lebih baik lah ya maksudnya. Iya. Supaya menjadi hebat gitu kan ya karena pemimpinnya pasti. Sama seperti ya sebuah negara atau perusahaan ya di mana-mana pasti. Saya
saya. Tapi bukannya yang membuat perusahaan itu hebat karena ininya Pak, infrastrukturnya gitu, atau mungkin fasilitas-fasilitas pendukungnya, bukan karena leadernya? Kan bisa jadi kayak gitu. Ya itu faktor-faktor yang mendukung ya, menjadi satu kesatuan ya menurut saya. Tetapi ya bukan berarti, makanya kan tidak pernah ada kalau bahasa Inggris itu tidak pernah ada kata I ya, huruf I atau A itu di dalam tim. Tim bahasa Inggris kan TEAM, tidak pernah ada I di dalam tim. Wih, filosofi banget. Iya, jadi maksud saya ya semua pasti merupakan satu kesatuan, saling mendukung. Jadi ada, kalau kita mencontoh paling nyata itu kan sebuah tim olahraga misalnya. Ya ada, walaupun misalnya semua timnya bagus, cuman strateginya yang dipakai atau pelatihnya nggak bagus, belum tentu juara. Gitu. Termasuk juga sebuah negara ya, walaupun misalnya resource-nya banyak, orang-orang pinternya banyak, tetapi ya pemimpinnya tidak mempunyai visi yang sama atau tidak mempunyai visi yang benar, ya menurut saya menjadi percuma. Jadi harus punya pemimpin yang tepat. Tapi kalau Bapak tadi bilang saling mendukung gitu ya Pak ya, ya infrastrukturnya harus mendukung, leadernya juga saling keterhubungan lah gitu. Tapi kalau di buku itu ditulis yang pertama itu adalah leadernya dulu Pak. Ya betul, leader. Kenapa yang pertama itu nggak ininya dulu? Nggak apa? Ya leader kan Nggak yang mempunyai satu asetnya dulu. Ya kan leader yang mempunyai satu visi dan misi, mempunyai tujuan. Dia yang memastikan bahwa suatu perusahaan atau satu organisasi dia mempunyai tujuan yang tepat, termasuk juga dengan strategi yang dipakai, dari cara memimpinnya, cara menjalankannya. Itu kan ada satu nakoda atau satu pemimpin yang memastikan bahwa semuanya itu berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Kira-kira menurut Bapak idealnya apa aja nih untuk menjadi seorang leader? Ya harus visionaris. Visionaris. Visionaris itu kan melihat ke depan seperti apa. Oke. Melihat itu satu, visionaris. Yang kedua ya mempunyai ya jiwa memimpin ya. Karena memimpin itu kan nggak mudah. Apalagi kalau memimpin suatu perusahaan, contohnya Vinilon ini ya. Iya. Kita berhubungan dengan begitu banyak orang dalam internal, baik dari sisi manufaktur di pabrik, dari sisi sumber daya, ya. Belum nanti berhubungan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal itu kan bukan hanya kita jualannya aja, tetapi juga faktor misalnya yang non teknikal lah, misalnya kayak government, perusahaan, pemerintah, peraturan, perkembangan teknologi, ya itu kan semua berhubungan. Jadi harus punya jiwa pemimpin yang tepat gitu, yang bisa mampu beradaptasi dengan cepat. Gitu. Ya sebenarnya sih itu dua hal itu yang paling penting. Kalau di luar itu ya sama lah, standar pemimpin itu harus jujur, harus cepat, harus ya sesuai sama kita punya visi yang baru ya. Iya. Kita bilang agile sama resilient ya. Iya benar. Kita kan juga harus cepat, harus tanggap gitu ya. Itu pemimpin yang tepat gitu menurut Role model Bapak siapa? Leader. Kalau role model ya pasti kebanyakan, kalau ditanya role model ya kebanyakan dari keluarga. Oh, dari keluarga. Ya pasti dari orang tua sendiri biasanya. Gitu. Ya kalau saya yang nggak muluk-muluk ya pasti dari ayah saya sendiri. Gitu. Apa yang membekas tuh Pak? Yang kayaknya itu jadi Bapak duplikasi dan Bapak jalankan tuh? Yang mau berusaha, bekerja keras, ya jujur, terbuka sama perubahan, terbuka sama keadaan. Iya. Ya, itu hal yang penting ya. Karena kalau dilihat dari bicara mengenai orang tua, ayah gitu kan, kita kan mungkin dulu masih waktu menikah ayah kan sendiri sama istri, mama ibu saya. Terus lama-lama punya anak 1, 2, 3, 4. Saya kan 4 bersaudara. Oh, 4. Ya kan, jadi kan pasti kan banyak yang berubah dari hal pekerjaan, dari cara dia kepentingannya, ya kepentingan pribadi pasti dikesampingkan. Kalau zaman dulu kan banyak orang yang berpendidikan rendah, jujur ya. Ayah saya kan berpendidikan rendah gitu, SMP aja nggak lulus. Gitu. Oh enggak Pak? Nggak lulus gitu. Jadi cuman kita ngelihat dia kan gigih bekerja dan mau
supaya anak-anaknya itu lebih baik daripada yang dia waktu itu. Jadi kan kita lihat kan, oh dia mau supaya anaknya mendapatkan apa yang lebih baik, harus sekolah, harus rajin, harus segala hal lah gitu. Jadi itu ya role model saya mungkin dari sisi situ. Karena saya ngelihat kan, walaupun dia pendidikannya rendah tapi dia mau belajar. Kalah sama yang lebih muda bisa bahasa Inggris, kalau zaman dulu kan bahasa Inggris susah kan. Iya. Cuman dia tetap mau belajar, tetap cari keunggulan dia apa gitu. Ya banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi tadi menarik tuh kata Bapak bisa beradaptasi gitu ya terhadap perubahan. Kondisi sekarang di Vinilon Bapak gimana Pak dengan kondisi pandemi seperti ini? Ya kita mesti cepat beradaptasi ya. Dari sisi komunikasi ya nomor satu kan sekarang paling susah komunikasi. Kalau yang dulu tim saya bisa keluar kota, bisa kunjungan, ya kan, bisa mau apa-apa urus mesti ketemu, gitu kan. Dulu kan zaman modelnya orang personalisasi. Personalisasi itu maksudnya dekat sama customer. Oh iya benar-benar. Kalau sekarang kan jauh-jauhan. Ya mau ketemu aja ada yang takut. Iya. Gitu, ya kan. Jadi dia itu kan beradaptasi. Kita sekarang di Vinilon ya harus cepat beradaptasi sama keadaan. Ngirim juga harus lebih cepat, respon juga harus lebih cepat, produksi, ya kan? Nah terus jadi apa nih yang Bapak lakukan sekarang yang berbeda dengan yang sebelum pandemi ini Pak? Oh banyak perubahan yang dilakukan ya, jadi dari sisi komunikasi sama distributor kita. Oh sekarang jadi gimana, by Zoom gitu maksudnya? Iya banyak by Zoom, ya kan, terus banyak telepon. Kalau dulu kan jarang telepon, karena mungkin dipikirnya nanti bisa ketemu. Gimana caranya supaya orang suka terhadap perubahan? Mau untuk berubah. Ya perubahan itu tidak selalu menjadi lebih jelek. Manusia itu kan seperti saya bilang mempunyai sifat dasar tidak suka perubahan. Iya. Ada di dalam zona nyaman, comfort zone. Namanya keluar dari comfort zone berarti berubah. Ya kan. Ya contohnya aja dulu kita di Indonesia mana pernah sih dimanjakan harus pakai seat belt. Tiba-tiba ada peraturan harus pakai seat belt. Alasannya apa? Nggak nyaman. Padahal sebenarnya maksud tujuannya adalah baik. Mengurangi angka kecelakaan, mengurangi angka luka karena ya kecelakaan, gitu kan. Safety, ya kan. Orang yang duduk di belakang harus. Gitu. Ya banyaklah hal-hal seperti itu zaman dulu. Kan nggak mau pakai helm. Kita zaman kalau kita lihat kan, ya perubahan itu kan orang nggak suka. Gitu. Harus misalnya harus apa? Kalau misalnya harus punya KTP. Zaman dulu kan nggak ada pakai KTP, semua bisa pakai data-data yang lain. Ya sekarang semua harus pakai KTP. Gitu. Tapi orang terkenal siapa ya Pak? Yang orangnya itu gampang untuk berubah gitu, cepat beradaptasi. Ada nggak sih? Orang artis siapa kayak itu? Indonesia atau luar negeri kalau Bapak lihat? Yang cepat berubah karena? Jadi orangnya itu cekatan gitu. Selalu ngikutin zaman gitu, ada nggak? Ya salah satu contohnya ya presiden kita lah, itu kan cepat berubahnya. Saya bukan masuk dalam ranah itu. Tim sukses. Tim sukses bukan ya? Ikut partai nggak? Atau buzzer bukan ya? Tapi kok baju Bapak kayak baju partai? Cuman ya kita lihat presiden kita itu kan cepat berubah. Kalau saya lihat bukan karena dia dipaksa atau karena dia seorang pemimpin negara, bukan ya, karena memang ya dia itu contoh seorang pemimpin menurut saya yang baik ya. Maksud saya kan dia mau cepat menerima, ya kan pasti juga kita di sekeliling dia juga banyak tim dia yang mengintervensi juga gitu. Yang hebat, bukan yang hebat juga yang gitu. Mendukung, yang memberikan ide-ide, tapi kan dia sendiri yang mengambil keputusan. Gitu. Mana ada sih kita pernah lihat orang presiden pernah kita dari zaman dulu sampai sekarang ngelihat sisi presiden yang bikin YouTube. Iya. Dia ada bikin YouTube dia gitu kan. Terus itu kayak zaman cerita gubernur kita yang dulu, yang sebelum sekarang, pas meeting semua dibuka. Dibuka gimana? Online. Kan Pemda DKI kemarin dulu kan kalau meeting kan online, semuanya dilihat tuh sebentar. Jadi semua apa yang dibicarakan semuanya ada terrekod dan terekam. Semua budgeting dibuka, hal apa yang dibahas ada transparan semua. Makanya jadi ya menurut saya orang-orang pemimpin-pemimpin seperti itu yang menurut saya ya yang baik ya. Tapi kita nggak bicara pemimpin, kita kan bicara mengenai tokoh masyarakat yang cepat itu berubah kan, yang mau gitu kan. Iya.
Ya salah seperti itu. Terakhir nih Pak, satu hal yang kayaknya perlu dimiliki oleh orang-orang Vinilon. Kira-kira jiwa leadership yang seperti apa Pak yang perlu? Mau mengajarkan orang lain. Mau mengajarkan orang Ya, lain. terbuka. Itu jadi leader itu tidak harus gini. Leader itu tidak harus seorang CEO. Leader oke. itu tidak harus seorang direktur. Tidak harus seorang manajer. Siapa aja bisa jadi leader. Oh iya ya? Bisa. Yang penting punya jiwa juga mau mengajarkan ke orang lain. Mau membuat orang lain juga memiliki pengetahuan yang seperti dia miliki. Tapi kalau orang yang nggak punya tim, contoh misalkan officer atau staff gitu, dia kan nggak punya tim tuh. Tapi dia dituntut untuk menjadi seorang leader. Lah dia mau memimpin siapa? Ya kan pemimpin itu kan jiwa pemimpin itu kan tidak tumbuh dengan tiba-tiba ada. Harus dari hal yang kecil. Iya. Cara kita berkomunikasi sama tim yang lain, ya kan. Misalnya contohnya misalnya saya bilang, ya saya punya tim banyak, tapi kalau misalnya saya bicara sama seorang misalnya satpam di bawah, gitu. Misalnya kan saya juga untuk menjadi seorang leader yang baik bukan saya sengaja karena saya siapa ya saya bilang satpam, bukan. Tapi kan misalnya saya bilang, Pak, ini yang di depan ini parkirnya harusnya arahnya kemana misalnya. Ya karena menurut kita kayak gimana, buka pintu kemana, arahnya apa. Ya, itu kan mengajarkan sesuatu gitu ke orang. Ya kan? Iya. Ya, itu kan nggak harus yang berhubungan dengan tim kita sendiri. Ya bisa aja mengajarkan ke yang lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ya supaya orang bisa menjadi leader yang baik, punya sifat ya harus itu, mau ngajarin suatu orang lain. Jadi kalau misalnya kamu orangnya pinter tetapi nggak mau ngajarin ke orang lain, ya bukan seorang leader menurut saya. Kan ada orang leader yang nggak mau ngajarin, ada orang leader yang menganggap remeh orang lain, anak buahnya atau timnya dibilangnya pasti kurang nggak pinter lah gitu. Iya. Justru kan terbalik, kalau seorang leader itu harusnya justru yang mau mengajarkan orang lain supaya bisa menjadi satu tim yang dinamis gitu. Berarti poinnya adalah seorang leader harus bisa mengajarkan. Mau, bukan bisa. Oh, bukan bisa. Oh ya, mau mengajarkan. Mau Menarik. mengajarkan. Oke, Pak Soherman, di akhir program ini, Pak Soherman kalau seandainya menjadi seorang Aladin, nah ada ini dong, apa namanya sebutnya? Kalau Aladin itu punya apa? Apa namanya? Kasih tahu dong Pak, lupa saya. Lampu. Oh lampu, ya lampu ajaib. Jadi si lampu ajaib ini Bapak gosok nih, keluar dong jinnya. Ketika keluar jinnya, dia mau ngasih 3. Ini saya ajarin ya, karena kan saya mau ngajarin kamu. Oh iya benar-benar. Aladin itu setahu saya nama jinnya, bener gak sih? Oh iya, jin Aladin ya? Oh iya salah. Ya udah pokoknya kayak gini Pak. Kalau Bapak bertemu dengan jin Aladin, dia mampu mengabulkan 3 pertanyaan, 3 permintaan. Kira-kira Bapak mau minta apa? Saya mau minta apa? Iya, mau minta apa? Yang pertama, saya mau minta 1000 permintaan lagi yang lain, boleh nggak? Apaan itu 1000 permintaan lagi? Ya yang pertama diminta ya pasti untuk semua orang sehat. Sehat dulu ya, karena sekarang temanya lagi pandemi ya, jadi kesehatan itu kan mahal. Karena kalau misalnya orang punya uang, orang pinter, orang kuat tapi nggak sehat, percuma juga. Iya. Jadi saya mau semua orang itu sehat, Semua orang sehat. Karena kan sekarang yang paling lagi So bijak nih Bapak. ya bukan bijak, Oh, tapi apa? yang kita semua orang rindukan itu kan keadaan sebelum pandemi. Oh Di iya. mana bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama temen, bisa ketemu orang lain, bisa beraktivitas secara normal. Kalau sekarang kan dibatasin, ya kan. Ya sekarang yang kalau misalnya ada permintaan ya saya pengennya orang supaya sehat. Gitu. Iya. Itu doang. Itu yang pertama. Supaya semua orang sehat. Yang kedua saya kasih orang lain lah, sama ketiga saya nggak perlu, saya satu Kasih aja. satu aja. Iya. Oh, mantap. Cukup. Saya kasih ke saya semuanya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Sobat Pini, selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Soherman. Ya, thank Dadah you. dulu, Pak. Oh, mantap.